Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuqribu biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi wal iz'an. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan al-abd as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha anillahi ma amarahu bi tablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. Allahumma salli wa sallim bi ajali salawati wa ajma'iha wa azka sahiyati wa awsa'iha ala hadzal abd alladhi waffa bi haqqil ubudiyyah wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqa wa sahwatal mazli bi qurbihi wa tabayyu jilal asyrafil asliyi bi wuddihi wa hubbihi ma attara al aqwana bi nasri zikrahu nasib. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu fabidzalika mimma yajma'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala sayyiduna Ali karramallahu wajhahu man 'azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqira'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Wa qala sayyiduna al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dhalikal baita wal masjida awil mahilla wasallatil malaikatu ala dhalikal makan wa ammahu Allah ta'ala birrahmati warridwan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Raisul Ma'had wa Darisul Ma'had al-Islami min Haidis Salam kada ulun sambatakan satu persatu jabatan, pangkat dan tingkatan-tingkatan pian di dalam pengajaran. Mengingat waktu ulun minta seperempat jam tadi kita ngelur misalkan aja jasiden bila lebih pada seperempat jam anu tagur kawasan ini inya kadang-kadang bepandirnya biar bisa kada ingat diampin di kisah dari telur kan bisa ceramah kada ada niat menceramah hibian melajari hibian dan sebagainya. Di kisah aja ulun kesini sebagai alumni Ahadul Islam min Haidis Salam tahun 9697. Semalam ulun apa ngarannya mau urus karena waktu itu pembakalan ulun dipinta mewakili Bengkulu sebagai penyuluh agama daerah. Jadi disuruh minta karena waktu itu belum ada ijazah ulun. Alhamdulillah diberi surat keterangan aja. Ini berkah daripada Minhajus Salam nih. Surat keterangan aja. Alhamdulillah di ACC. Karena lainnya di ijazah ulun kata ujalan kita salah aja. Pian apa ngarannya di ACC sebagai penyuluh. Syukur kadapun kada bapak karena ulun dipinta aja juga gitu nah.
Alhamdulillah satu-satunya mungkin dari penyuluh agama sekabupaten Tambangulang pembekal kita kira-kira seikung dari ijazah. Artinya berkah daripada Minhajus Salam ini tanpa ijazah pun dipakai aja ya. Kembali kita kepada sebenarnya yang dituntut kepada kita itu amaliyah mungkinlah, bukan ulun bapadah paling alim, bukan ulun bapadah paling pintar, bukan ulun bapadah paling hara. Cuma itu bang ulun merasa keberkahan daripada pesantren ini. Bahkan ulun dipinta 2 kali 3 kali sampai pembakal kami yang ada Haji Fajar ini sebelum ditetapkan penghulu diangkat oleh Ubuhan Depak itu, Ubuhan Departemen Agama, dan ini ditetapkan harus Ubuhan KUA. Waktu itu dipinta menjadi penghulu Bengkulu dan Kulon. Alhamdulillah ada bersedia. Jalur kada ijazah kata bapak aja, amun kami meminta. Inggih. Artinya napa nulun misalkan ulun pernah belajar di Minhajus Salam ini berataan imbayan ulun to belum diberikan ijazah. Jadi waktu itu mungkin terjadi banjir besar tahun berapa kita Pak Kades? Nah ini itu berkas-berkas itu hancur. Jadi kada ada lagi mungkin untuk mencetakkan ijazah itu karena kada ada lagi arsipnya. Jadi kada kawal lagi. Salah satu kawan kita pulang hendak meminta ijazah di Minhajus Salam ini, hendak jadi pembakal, diberi surat keterangan. Ada tahu lah kayak apakah caranya, maka terpilih aja. Lulusan Minhajus Salam kada ijazah terpilih menjadi pembakal tambak kuning. Maka lipul itu lulusan Minhajus Salam kada ijazahnya. Kada tahu kawahnya itu nah. Cuma merasa itulah berkah daripada pendidikan pernah bersekolah Minhajus Salam ini. Ada lagi yang ini ma'ajar di Mursidul Amin, Guru Zaini, lulusan Minhajus Salam tanpa ijazah, malajar di tingkat aliyah kelas 3 pondok pesantren Mursidul Amin. Kada ijazah. Berkah daripada pondok pesantren Minhajus Salam. Ada lagi di takhasus diniyah di Handil Gayam, Guru Taufik Rahman Sungai Rasal, keluaran daripada Minhajus Salam ma'ajar di sanawiyah kelas 2 tanpa ijazah. Itu pun berkah daripada pondok pesantren Minhajus Salam ini. Dan ulun ada sebagai nama-nama ulun cuma ulun takajud panitia pembakalan Ustaz Rasidi mencet ulun waktu itu di Nusa Indah di kediaman Habib Mahmud di CT. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ulun panitia Maulid Minhajus Salam dengan hormat meminta bian karena maisiakan tausiah salah kirim ulun jadi panitia tinggi ulun patuh kada lawan sidin berdapat bebandera kada bisa kalau salah kirim lalu ulun takut di pembakalan pian biar siap ulun bisa ceramah lalu dibalas sidin Ibu Azkiyah yang meminta ulun menceti pian. Ulun bisa sama pian apa pada hendak minta keterangan bahwa ulun pernah sekolah di sini dan Ibu Azkiyah. Lalu malamnya ditelepon sidin, kawalah pian mensiangnya, insyaallah ulun hadir. Cuma sekali lagi menceramah ulun kada bisa lastu ahli bidalik. Menceramah ni kada ahlinya ulun kada bidang ulun. Cuma mun bapak bendera yo ini jadi ini kita hari ini apa lagi ingat saya seperempat jam sudah kalau bahaya guru dirasa masuk ke tengah jam sudah ini yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah berhadir di tengah-tengah kita Kepala Desa Gunung Raja. Beliau di tengah-tengah kesibukan beliau, aktivitas beliau menyempatkan diri berhadir di sini. Kita doakan sini semoga di dalam menjalankan jabatan menjadi kepala desa yang amanah, sehat terus ini, dihindarkan dari segala permasalahan, segala hajat ini ditunaikan, dan mudah-mudahan
hajat kita seberata yang berhadir di sini, baik para guru-guru pengajar, orang tua, wali murid dan santri-santri seberata, segala hajat dikabulkan dan mudah-mudahan senantiasa kita dilimpahkan kesehatan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di dalam riwayat-riwayat itu termasuk daripada peristiwa yang penting dan sangat luar biasa. Bahkan fadilat dan kelebihannya melebihi daripada fadilat bulan dan hari-hari mulia di lain-lainnya. Kalau bulan Ramadan, satu Ramadan itu mulia, menurut penuturan ulama lebih mulia lagi malam dan hari lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari Arafah, apalagi hari Tasu'a, Asyura, kemudian hari Tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha, itu adalah hari-hari mulia di dalam Islam. Tidak dapat membandingi kemuliaan hari lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari ini, tepatnya 12 Rabiul Awal. Kalau di dalam sejarah dilahirkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Taimbai lawan tentara Abrahah dengan pasukan gajahnya hendak menghancurkan Ka'bah. Ketika itu di dalam riwayat Abrahah kalah. Ini satu bukti nyata bahwa orang dilahirkan saat itu adalah orang yang akan membawa agama yang benar, yang akan menjadi penuntun semesta sekalian alam, yaitu Nabi kita Sayyidina al-Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hitung kurang lebih 1454 tahun sudah. Jadi hari ini miladnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1454 tahun dari zaman kita ke zaman lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Miladiah. Ini 2025 Miladiah. Berarti 2025 dikurang 571 sama dengan 1454 tahun. Namun kada salah, kena imbah tuntung kita bersama-sama hitung pakai kalkulator. Kalau salah, ulun ingatan juga, kalau itu bisa salah ingat. Inggih, mudah-mudahan apa yang pernah ulun pelajari di buku tercatat di dalam hati, kada ingat, kada artinya tuh kada lupa ulun menyampaikan. Sekali lagi ini bisa kada ingat, dan ingatan ini bisa aja kada ingat. Walau sebujurnya ilmu itu andaknya kada di buku, andaknya di dada. Al-ilmu bis sudur, la bis sudur. Ilmu itu andaknya di dada, kada di buku. Ini tadi berkisah sekali lagi ulun berkisah aja nih, apa yang ingat jadi kada berbuku nih. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini maulidnya sangat mulia, sehingga tidak ada satu rumah, satu masjid, satu tempat apapun yang dibacakan sejarah perjalanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mulai beliau belum ada dikandung ibunya, dilahirkan sampai wafatnya, diceritakan di dalam itu majelis, itu tempat tidak ada yang ada berkah. Dimanapun itu, di situ Allah akan mengutus, menyuruh malaikatnya, wahai segala malaikat rahmat, turunlah engkau di tempat itu, bentangkan sayap rahmatmu di tempat itu. Jadi kita tinggal meyakini aja lagi bahwa hari ini di tempat ini malaikat rahmat itu turun disuruh oleh Allah yang membentangkan sayap rahmatnya, maka tidak ada orang yang hadir di tempat itu melainkan mendapat bahagian rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwa saat ini kita berhadir di sini, kita telah mendapatkan bahagian daripada
rahmat yang Allah turunkan. Mudah-mudahan sepulangnya nanti dari tempat ini berkah rahmat yang dibentangkan sayap oleh malaikat rahmat itu dan kita dapat bagian, Allah akan menunaikan segala hajat kita yang masih belum dikabulkan. Seandainya kita punya hutang ditunaikan, seandainya kita bisa penyakit disembuhkan, seandainya kita bisa maksud dikabulkan, apapun tujuan kita, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berkah kita hadir di sini dengan tujuan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah hafatil malaika ala dzalikal baisa wal masjid wal mahillah wasallatil malaikatu ala dzalikal makan, dan malaikat itu akan umpat kita bersalawat di sini. Ini ulun membacakan sekalian di Jarulun. Ini jar Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadi kita yakin bahwa saat ini para malaikat bersalawat beserta kita. Ini bila malaikat itu bersalawat, insya Allah biar. Kalau malaikat berdoa, insya Allah doanya dikabulkan. Malaikat ini ada berdosa. Ini. Jadi kita nih istilahnya mumpung bulan Maulid itu pun ada namanya Ruin itu laki aja. Luar biasa biar. Ini sudah 12 hari Maulid. Alhamdulillah belum merasakan keberkahannya. Sudah kada tahu beras. Ini tinggal kita jadi mau kada baru laki. Ini tengah hari ada pulang kena besawan Maulidan tuh laki pulang. Makanan pulang kada memasak pulang di rumah. Sebulanan kalau yang kita memasak 3 liter sehari, 3 kali sebulan berarti berapa guru? 30 liter lebih sebelin. Iya lah Pak. Awal kita di sebulan berarti kita berasnya bisa akui pulang kulitnya. Nah bisa aja Pak. Biarnya berlebihan. Dan kemudian kita kisahkan kisah lahirnya kemudian baginda Rasulullah SAW sebelum beliau dilahirkan. Mama Sidin berkisah, ujar Mama Sidin, Sayyidatuna Aminah Al-Dhurriyah meriwayatkan, di saat aku mengidam anakku, itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, aku sering mendengar suara. Ada orang cuma mendengar suara. Suara itu berkata kepadaku, aku mendengar dengan perkataan yang jelas. Jadi aku mendengar tuh kada model rawayan ya, ke bahasa kita tuh asa kayak suara, kada. Ini suara yang nyata. Suara itu mengatakan kepadaku, wahai penghulu wanita, wahai pemimpin segala wanita, tahukah engkau siapa yang engkau kandung? Lalu suara itu menjawab, suara yang lainnya menjawab, banyak yang bebendernya, wahai junjungan segala wanita Sayyidah Aminah Al-Dhurriyah, yang engkau kandung itu adalah pemimpin di seluruh semesta alam. Aku ada tahu ya sedikit tubuhan menyenang kata tubuhan menyenang menjawab. Sering itu aku dengar masih mengidam. Dan Sidin aku kada tahu pada aku ini mengidam, dan aku kada tahu pada aku ini bertian, dan kada tahu. Karena keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat itu, Mama Sidin itu min hamilin hamalat fi dzalikal am. Ketika tahun itu Sidin meniadakan Rasulullah, bermacam-macam mukjizat keanehan itu ditampaikan oleh Allah. Aku jadi Sidin ada merasa uyuh. Orang bertianan itu uyuhnya tinggi. Mbak mulai lagi mengidam itu lah bujur kada kenal parutnya, kada kawasalah makan, muntahnya. Bilainya kena adalah anak dimakan itu dapat kada kau banyak juga itu orang mengidam. Orang mengidam itu mencarinya karena laki berbulan-bulan kada dapat, imahnya dapat asal terasanya empih nih. Orang mengidam itu kayak itu. Kalau misalnya hendak durian, apa bakalnya habis sakarongan atau kemarau karena mengidam. Orang mengidam ini jadi hampir asal terasa ini ya. Mama lun bahari mengidam hendak makan salad.
Abah ulun itu bersepeda ke Banjar, sampai ke Banjar jadikan salah pemakalai kan ada dapat bahari mau ini kan salah ada terus saja tiba-tiba banyak aja ini salah pondok tuh ada berlebihan bahari ngalih. Nah, anak salah kenapa ada tetangga waktu itu datang di mana kebulihan salah memakan mamalun tuh melihat bapak dah supan orang menawari kada dibuang orang lah kulit salak tadi kabar rumahan itu mamalun untuk basar seperti harap ambil kulit salak tuh imbah dapat dipingkul di sidin berhari-hari sing menyimpani dicium sidin kulit salak tadi dapat abah mencarikan salaknya ada memakan lagi melihat atau menciumnya sudah kenyang orang menghitam itu kayak itu uyuh intinya kan Sayyidatuna Aminah Al-Dzurriyah katakan itu ada kenapa memang hitam bahkan Yazidin parut kadang-kadang sampai baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan daripada perut Mama Siti ada bagaimana parut Siti Aminah itu coba memparut bini kita karena nah itu memang sudah ada orang berdianan kesana itu anak ini keistimewaan kada uyuh dan kada lalu mengetahui Jalsidin aku ini bertianan ada haid ya mengetahui kada bertianan Sidin aku kada haid ke Sidin lalu mimpi-mimpi yang aku alami itu aku ceritakan kepada orang-orang yang tahu orang-orang alim di masaku mereka mengatakan bahwa aku mengiddah bahwa aku hamil pada bulan pertama tepatnya bulan Rajab di dalam riwayat mama Nabi itu bermimpi didatangi Nabi Adam lalu Nabi Adam berkata di dalam mimpinya wahai pemimpin sekalian wanita Siti Aminah Al-Dzurriyah bahwa engkau mengandung seorang manusia yang mulia yang nanti saat lahirnya tidak akan ada satu makhluk pun yang dapat membandinginya. Itu pernyataan Nabi Adam di dalam mimpi Mama Sidin pada bulan pertama kehamilannya. Pada malam kedua, pada bulan kedua Sidin bermimpi didatangi Nabi Idris alaihi salam. Papasan itu juga bila lahir ngarani anak ikam nekena Muhammad. Pada bulan ketiga mimpi lagi didatangi Nabi Nuh alaihi salam. Pada bulan keempat didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada bulan kelima didatangi Nabi Ismail alaihissalam. Pada bulan keenam didatangi Nabi Isa alaihissalam. Pada bulan ketujuh didatangi oleh Nabi Daud alaihissalam. Pada bulan kedelapan didatangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada bulan yang ke-9 di mana bulan terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Mama Sidin didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa berkata kepada Mama Sidin wahai pemimpin segala wanita beruntung engkau karena telah menghamilkan seorang manusia mulia ialah nanti yang akan menjadi pemimpin dunia dan akhirat yaitu kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Nabi Muhammad luar biasa ini kemuliaan yang luar biasa adakah orang berdianan namanya termimpi didatangi Nabi kada usah kita didatangi Nabi didatangi tuan guru aja gitu tiap bulan kada mari mau tamimpi langit belah sekali bangun pipi burik lagi tak kamu saat dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinanti-nanti oleh semesta sekalian alam lahirlah seorang manusia mulia yang kada ada bandingnya bahkan ia dilahirkan suci kada ada darah sedikit pun ada padanya dan pada mamanya ini mama Nabi kita mama yang melahirkan yang luar biasa. Ketika itu terhabar lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu seluruh binatang bangsa peliharaan bangsa Arab mereka berkata dengan bahasa Arab yang fasih ambing ampih bunyinya ampih sapi moh ampih inti gak kata itu lagi mereka berkata bahasa kita bati-batinya bahasa Arab memang tidak bisa beruntunglah kalian karena pada hari ini dilahirkan manusia mulia yang akan menjadi pemimpin semesta sekalian alam ia akan membawa perubahan yang besar terhadap dunia kejoliman akan dihilangkan raja-raja yang sombong akan dipatahkan itu
binatang memandir kayak itu. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bishara wa ma bin habilin hamalas bi dzalikal am illa atat bi hamliha bi gulam min barakati was sa'alati hadzal imam. Saat dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu, semua anak nang dilahirkan lalakian bertanya, kada ada sekunggung babinya. Lalu asing-asingnya hajin ya ketika pendeta Bukhairat berkisah diri kelahirannya kain-kain. Di antaranya lahirnya kena Nabi akhir zaman itu. Pada tahun itu ada anak babinya melahirkan laki yang seberataan. Ini membuktikan rahmat saat lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi lahir laki yang nenek rahmat? Karena pada masa itu apabila diranakan anak babinya dipatak hidup-hidup. Di sini sudah nampak bahwa saat lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada terjadi kekerasan sedikit pun. Ya kayaknya ada bagian tahun itu beranak patak bubuhannya. Karena waktu itu bila ini beranak babinya dianggap aib. Tahun dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berantakan mendiranakan lelakian sehingga tidak ada terjadi pembunuhan dan kezaliman pada tahun itu. Rahmat kan ada rahmat. Membuktikan bahwa yang lahir ini adalah rahmat lil alamin. Pada saat itu api sesembahan bubuhan Persia sudah ribuan tahun ada suah pajah. Saat lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam api itu pajah. Kursi kejayaan kebanggaan raja-raja Kisra patah terjungkang. Yang kada bisa patah, yang kada bisa terjungkang, saat lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kursi itu patah dan terjungkang. Abana mauliduhu anti bi unsurihi, bahkan saat lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh alam ketika itu mencium harum yang luar biasa. Bergemuruh langit, para malaikat bertasbih. Lalu malaikat bertanya, apa yang terjadi wahai Jibril? Kenapa saat ini langit dan bumi bergemuruh? Jibril mengatakan saat ini telah dilahirkan seorang panutan alam yang akan menjadi ikutan makhluk seluruh alam, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Lalu malaikat Jibril berkata dengan suara yang keras lagi lemah lembut, ujar malaikat Jibril, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ujar malaikat Jibril, wahai Nabi, wahai kekasih kami Nabi Muhammad, bahwasanya engkau telah diutus oleh Allah kepada kami. Engkau itu telah membawa rahmat dan menjadi rahmat bagi semesta sekalian alam, dan engkau nanti akan menyampaikan kepada mereka tentang khabar kebenaran serta balasan-balasan dengan segala kegembiraan, dan engkau akan menyampaikan kepada mereka nantinya akan khabar-khabar tentang maksiat dan segala ketakutan dan segala balasannya. Malaikat Jibril ketika itu menyampaikan itu kepada seluruh makhluk yang ada di dunia dan kepada seluruh malaikat. Maka mereka setelah mendengar khabar ini, mereka bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seluruh malaikat langit dan bumi bertasbih, bergemuruh langit ketika itu. Lalu para bidadari mendengar itu, mereka bertanya ketika itu setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang sangat terang memancar dari tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga cahaya itu memancar ke seluruh penjuru dunia. Para bidadari di surga bingung, apa yang terjadi? Ada apa halnya dengan cahaya ini? Lalu Jibril mengatakan itu adalah nur kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Maka para bidadari di surga bergembira dengan lahirnya baginda Rasul SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa digembirakan oleh Allah dengan sebab kita cinta dan mentazimkan baginda Rasul SAW. Dengan bermaulid kita pada hari ini, kiranya cukuplah menjadi kegembiraan bagi kita bahwa kita gembira di lahirnya Rasul SAW. Mudah-mudahan Allah membalas kegembiraan ini dengan mengembirakan kehidupan kita dari saat ini sampai kita mati, dihindarkan dari segala permasalahan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut sedikit lagi. Habis itu ujar Mama Sidin,
Pas beranak itu aku melihat dari cahaya. Pas anakku itu dilahirkan, aku melihat cahaya. Dalam riwayat Nabi kita ini dilahirkan di rumah paman Sidin Abi Thalib, di rumah paman Sidin Abi Thalib. Nah, membidaninya Ummu Abdurrahman bin Auf yang bernama Asy-Syafa. Ini bidan yang membidani si beranak. Aku melihat Imam Sidin dan bidan Sidin berkisah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, melihat cahaya yang sangat terang. Bahkan cahaya itu tembus ke langit sehingga terangnya kami melihat gedung-gedung tinggi bangsa di negeri Rum itu kami melihat cahaya sangat terang itu. Lalu Imam Sidin, ketika itu setelah aku melihat cahaya yang amat terang, aku pingsan. Imam Sidin berkisah, kada tahu dia apa lagi, apa yang terjadi kada tahu lagi. Beberapa masa aku pingsan, setelah itu aku sadar. Aku lihat anakku itu tersenyum kepadaku. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum kepada Mama Sidin Sayyidah Aminah Al-Turiyah. Tersenyum ya. Aku lihat anakku itu ketika itu berbalut dengan kain hijau. Aku lihat dengan kain yang berbulu halus, yang teramat elok warnanya, teramat indah keadaannya. Melihat Jessica ketika itu lalu aku mendengar suara itu berkata, bawa anak ini ke masyarakat. Ada lagi satu suara berkata, dia akan aku bawa ke Maghrib. Bawalah ia berkeliling sebelum semua manusia mengetahui tentang kelahirannya. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dilahirkan ibunya, Sidin sudah dibawa ke keliling dunia oleh para malaikat. Jadi tidak ada tempat di seluruh dunia ini yang tidak pernah mendapat keberkahan daripada nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita, mudah-mudahan diterangkan hati kita, diterangkan pikiran kita, sehingga kita mudah menerima ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada segala huru-hara, daripada segala apa yang terjadi saat ini di mana-mana ada kerusuhan. Mudah-mudahan kita dihindarkan. Jangan umpatan yang bakal kita biar aja orang abut gitu, jangan umpat abut. Mentah orang ampun sudahlah, ini mah musim beribu-ribuan pembakalah. Jangan hakun umpat kita, namun dangaranya sudah orang berimoto dengan bakalahian dan sebagainya. Kita ini sebelum terjadi bila agama membawa jangan hakun. Mudah-mudahan kawan kita menahani, bahkan mudah-mudahan ada berita-berita yang kada bagus itu akan sampai ke wadah kita. Jadi mungkin ada umpat kita jadi pemikiran pun kada. Mudah-mudahan jangan sampai kata lain kita yang kada bagus. Jadi bawa keliling. Lalu satu suara berkata, 3 kunci telah diserahkan kepada beliau ya. 3 kunci telah dipegang oleh anakku. Aku melihat para malaikat, salah satu di antara mereka aku melihat ada sosok dari cahaya yang amat terang. Lalu sosok itu menghampiri anakku, itu Sayyidina Muhammad SAW. Lalu suara itu berkata kepada kawan-kawannya yang lain, kita serahkan 3 kunci kepada beliau, kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Lalu suara yang lain berkata dan bertanya kepada cahaya itu, kunci apa yang engkau serahkan? Lalu satu suara mengatakan, ini adalah kunci Nasrun. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diserahi oleh malaikat, langsung diperintahkan oleh Allah, serahkan kunci syafaat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satu makhluk pun nantinya yang akan selamat terkecuali melalui syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada makhluk, daripada hambanya yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhirah. Jadi Nabi itu memegang kunci pertolongan. Kemudian mereka bertanya lagi, lalu kunci apa yang lainnya? Lalu malaikat itu menjawab, yang satunya adalah kunci an-nubuwah, kunci kenabian. Kunci kenabian itu diserahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sidin penutup kadadalannya Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada lagi. Dan yang ketiga kunci nur. Kunci nur. Maka itu barang siapa
yang selalu mutabaah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebodoh apapun dia, apabila dia ketujuh bersalawat beramalan kepada mengikut mutabaah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemegang kunci nur, kunci kemuliaan dari segala makhluk. Jadi dia tidak. Adakah orang-orang mulia di dunia ini yang kada bermutabaah, yang kada bersalawat, yang kada mengikut kepada Rasulullah? Ada. Mereka yang mulia sungguh telah menautkan jiwa raganya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah ada guru-guru kita, ulama-ulama kita, kenapa jadi mulia? Memang mereka senang lazim bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salawat itu macam-macam. Ada salawat dari guru Sabul membaca ini dari sini 15 kali baru menguring salawat nenek. Baca ada dimatikan oleh Allah terkecuali kita bermimpi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dulu. Ada pulang ada dari Habib Baharun baca salawat nenek, baca 3 kali pagi 3 kali sore, ada tertimpa kemiskinan seumur hidup. Ada lagi tibbil qulub macam-macam, bila membaca ini awak ada penggeringan. Ada lagi salawat muradat Al-Habib Hasan As-Sagaf pengarang salawatnya, membaca ini biar kada tapi belajar, apalagi istilah belajar paham akan ilmu. Jadi banyak macam salawat. Pada akhirnya marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat berkah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kalau ada ulun salah berkisah, salah menyampaikan, dan banyak-banyak minta halal, minta reda, ampun dan maaf. Sungguhlah mulia cahaya di atas cahaya pemimpin umat manusia. Siapa yang takwa dia dicinta, selamat dunia dan akhiratnya. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Banyak-banyak minta halal, minta reda, ampun dan maaf. Ini jenang dapat ulun sampaikan, dapat ulun kisahkan. Kalau ada kekeliruan atau kisah mantalium, ulun banyak-banyak minta halal, minta reda. Sekali lagi lastu bidzalika ahlan, ulun ini kada ahlinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.